Di tengah perubahan zaman dan persaingan ekonomi yang begitu ketat, Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang kedaulatan secara wilayah, tapi juga kedaulatan di bidang keuangan negara. Karena di balik arus besar perdagangan global, ada gelombang lain yang tidak selalu terlihat di permukaan, namun bisa menggerus keadilan dan kejujuran ekonomi, serta menyebabkan larinya modal dan kekayaan bangsa ke luar negeri. Ya, itu adalah praktek trade misinvoicing, sebuah praktek yang selama ini tersembunyi di balik angka-angka ekspor-impor. Ketika modal mengalir keluar tanpa tercatat secara jelas, ketika harga transaksi dilaporkan tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga ada selisih pencatatan yang membuka celah dana gelap beredar. Inilah kecurangan yang seolah teknis, tapi mengakibatkan dampak yang sangat nyata. Kecurangan trade misinvoicing atau manipulasi faktur kepabeanan ini beragam, mulai dari underinvoicing hingga overinvoicing. Periode 2014 sampai 2023, nilai underinvoicing ekspor diperkirakan mencapai 401 miliar US dollars atau rata-rata 40 miliar US dollars per tahun. Sedangkan nilai overinvoicing ekspor tercatat 252 miliar US dollars atau 25 miliar US dollars per tahun. Dengan sektor terbesar ada pada perdagangan limbah, logam berlapis logam mulia, serta smartphone. Kasus trade misinvoicing jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum, dan negara mengalami kerugian cukup besar akibat kecurangan ini. Pertama, hilangnya penerimaan pajak dan bea dalam skala besar. Setiap rupiah nilai ekspor atau impor yang dikecilkan secara curang mengakibatkan ada penerimaan negara yang tidak tertagih. Kedua, larinya modal ke luar negeri dan berkurangnya devisa negara. Selisih pembayaran ekspor-impor yang tidak dilaporkan sering ditinggalkan di luar negeri. Akibatnya, devisa hasil ekspor yang masuk ke Indonesia lebih kecil dari seharusnya. Ketiga, masuknya dana gelap ke dalam negeri. Misinvoicing tak hanya soal uang hilang keluar, tapi sebagian skenario justru memasukkan uang ilegal ke Indonesia yang umum dipakai untuk pencucian uang. Keempat, membuat iklim persaingan usaha tidak adil. Pelaku usaha yang jujur, membayar pajak sesuai aturan akan kalah bersaing dari oknum yang bisa menjual barang lebih murah karena kecurangan dalam pelaporan invoice, yang pada akhirnya mendorong semua pihak untuk ikut-ikutan curang demi bertahan. Teman-teman, Bapak Presiden berulang kali menegaskan bahwa langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara harus diambil, meskipun tidak selalu populer bagi sebagian pihak. Bagi beliau, menjaga kekayaan nasional agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat hari ini dan generasi mendatang adalah tanggung jawab moral dan konstitusional. Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki pelaporan dan pembayaran kepabeanan, pajak, dan PNBP berbasis sistem elektronik, supaya transaksi semakin transparan dan kebocoran semakin bisa ditekan. Inilah saatnya ekonomi kita tumbuh
bermartabat, tumbuh dari kejujuran dan keadilan. Di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara KL-KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara. Ini angka yang sangat besar. Dengan kalau kita punya bayangan, dengan uang ini kita bisa memperbaiki 34.000 sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, tahun yang lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Berarti uang ini bisa 2 kali lipat APBN. Yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan. Bisa juga dibayangkan kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah, ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih. Berarti bisa memberi manfaat kepada 2 juta rakyat kita berpenghasilan rendah. Bayangkan kalau tidak kita selamatkan, kalau tidak Satgas PKH bekerja dengan baik, uang ini hilang. Uang ini tidak bisa dimanfaatkan oleh warga negara, oleh rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, juga dilaporkan kita berhasil juga, Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara, kawasan hutan yang bila dinilai, nilai tersebut adalah sekitar 370 triliun rupiah. Padahal seluruh APBN kita adalah 3.700 triliun kurang lebih. Berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam 1,5 tahun ini menyelamatkan hampir 10% dari APBN. Kalau kita hitung 370 triliun, kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi, dengan layar-layar digital yang cerdas. Kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita. Kita bisa bangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa. Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan. Saudara-saudara, untuk itu atas nama pemerintah, atas nama negara dan bangsa, atas nama seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama saya pribadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini. Penghargaan saya yang sangat tinggi
atas pengorbanan saudara. Kita faham negara kita sangat luas secara fisik untuk memeriksa, untuk mengaudit, untuk mengecek di lapangan. Tidak mudah bagi kita, bagi elit yang ada di Jakarta, di ruangan AC, tidak bisa bayangkan betapa sulitnya bekerja Satgas PKH ini. Dan saya mengerti, saudara-saudara, saya mengerti, karena seorang presiden punya banyak mata dan telinga. Saya faham banyak anggota Satgas PKH yang diancam, ada juga yang diintimidasi dan sebagainya. Sekali lagi, saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan saudara-saudara. Saudara-saudara, menjaga kekayaan negara, menyelamatkan kekayaan negara adalah sungguh pekerjaan penuh kehormatan, penuh kemuliaan. Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara KL-KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara. Kita fahami, karena itu saya menghargai pekerjaan saudara. Saudara tergolong orang yang masih punya rasa tanggung jawab yang sangat besar kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, dari sejak saya menerima mandat dari rakyat, terus saya menghimbau, terus saya mengajak dengan persuasif, dengan pendekatan manusiawi sebagai sesama bangsa Indonesia, sebagai sesama putra Nusantara. Saya mengajak, marilah kita tutup praktek-praktek yang tidak baik, kita tutup. Menipu rakyat, menipu atasan, membacking praktek-praktek yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal. Saya menghimbau, ayo kita semua yang diberi kepercayaan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik.